Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Chatbot sebagai Media Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Medan berbasis Natural Language Processing sederhana. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Al-Kausar yang akan menjadi moderator, dan ada teman saya Hansel Valen Fante, Ali Afrahman S. Effendi, dan Sofantri Putra Paskalawa. Kita masuk ke latar belakang. Kemajuan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan telah mendorong pengembangan chatbot sebagai sistem otomatis yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Pada penelitian ini dikembangkan chatbot berbasis web menggunakan Flux dan MySQL untuk memberikan informasi seputar kampus. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sistem otomatis yang mampu menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai kampus secara efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun chatbot yang dapat merespon pertanyaan berdasarkan data yang tersimpan dalam database. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan chatbot, implementasi sistem, serta pengujian terhadap akurasi jawaban. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa chatbot mampu memberikan jawaban yang relevan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Pengujian performa juga membuktikan bahwa sistem dapat merespons dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam penyediaan informasi akademik. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada era digital yang terus-menerus berkembang, penggunaan AI mampu untuk diterapkan di dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan dan akademik. Pengembangan AI dalam dunia pendidikan dan akademik telah membawa banyak perubahan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan manusia, yang dimana AI ini meningkatkan serta memberikan dampak positif terhadap orang-orang dengan membantu dalam mengembangkan keterampilan dan meningkatkan rasa percaya diri yang diperlukan dalam keberhasilan di lingkungan akademik. Salah satu teknologi atau fasilitas yang dikembangkan melalui AI untuk memudahkan user mendapatkan informasi adalah chatbot. Chatbot yang dikembangkan melalui AI mampu untuk mensimulasikan sebuah percakapan atau obrolan yang layaknya seperti manusia melalui perintah suara, teks, ataupun dalam bentuk gambar. Kita masuk ke tinjauan teoritis. 1. Pendahuluan terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan Amrullah berhasil membuat sebuah chatbot ke dalam bentuk aplikasi yang bernama Bumi Gorabot berbasis Telegram yang dapat digunakan sebagai media informasi penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Bumi Gora dengan berdasarkan hasil implementasi dengan hasil persentase 100% valid pada pengujian black box dan tingkat persentase 94,67% pada pengujian UAT. Kemudian pada Putra juga membangun sebuah chatbot menggunakan Node.js sebagai layanan sistem informasi akademik berbasis WhatsApp berhasil dibangun, yang dimana chatbot yang dibuat akan langsung mengambil data yang ada pada database tanpa perlu adanya mengakses berbagai file lainnya seperti gambar atau teks yang menyusun halaman web. Tetapi chatbot yang dibangun harus menggunakan perintah atau rule untuk memahami permintaan pengguna. Nah, yang kedua, rekayasa perangkat lunak. RPL adalah sebuah proses yang berguna untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali melalui prinsip rekayasa untuk dapat menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna, yang dimana model dalam proses RPL dipilih berdasarkan sifat, aplikasi, dan proyek. Dan alat-alat yang digunakan, kontrol, serta penyampaian yang dibutuhkan. Rekayasa perangkat lunak hanya berfokus terhadap penyampaian yang dibutuhkan pada pemanfaatan dengan berbagai pendekatan, model, proses, dan metode untuk merancang dan mengembangkan sebuah solusi teknologi bersama dengan sekelompok tertentu yang mencakup entitas-entitas yang sedang mengalami perkembangan, dan juga upaya untuk membangun solusi teknologi untuk kelompok tertentu dengan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan metodologi yang telah teruji dengan cukup efektif dalam perkembangan dan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sofan. Baik, selanjutnya ada chatbot. Chatbot merupakan sebuah platform atau sistem yang dapat menggunakan bahasa alami atau yang biasa disebut dengan Natural Language Processing atau NLP, yang dimana chatbot dikembangkan dari pembuatan sebuah simulasi percakapan
antara mesin dengan manusia sebagai pengguna atau user. Dalam chatbot, percakapan yang terjadi antara mesin dengan pengguna masih jauh dari percakapan normal yang dilakukan sesama manusia. Chatbot memiliki keahlian untuk meniru percakapan manusia yang terdapat pada dua platform, yaitu chatbot berbasis website dan chatbot yang tidak berbasis website. Chatbot dirancang untuk melakukan komunikasi dan interaksi dengan manusia melalui bentuk teks atau yang biasa disebut chat. Chatbot menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga menggunakan pemrosesan bahasa alami atau natural language processing untuk dapat memahami dan merespon perintah atau pertanyaan yang diberikan oleh pengguna atau user. Chatbot dapat diakses di berbagai platform sebagai platform mobile, situs web, ataupun platform lainnya yang bertujuan untuk memberikan sebuah pelayanan atau memberikan informasi kepada pengguna dengan lebih efisien, cepat, dan interaktif. Baik, selanjutnya ada NLP atau Natural Language Processing. Rekayasa Penerlunak adalah sebuah proses yang berguna untuk mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali melalui prinsip rekayasa untuk dapat menghasilkan perangkat lunak yang bisa bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna atau user. Yang dimana model dalam proses rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan sifat aplikasi dan project dan alat-alat bantu yang digunakan, yaitu kontrol serta penyampaian yang dibutuhkan. Rekayasa perangkat lunak hanya berfokus pada pemanfaatan dengan berbagai pendekatan, model, proses, dan metode untuk merancang dan mengembangkan sebuah solusi teknologi bersama dengan sekelompok tertentu yang mencakup entitas-entitas yang sedang mengalami perkembangan dan juga upaya untuk membangun solusi teknologi untuk kelompok tertentu dengan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan metodologi yang telah teruji dengan cukup efektif dalam pengembangan dan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Lalu kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada flowchart penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan chatbot dengan NLP yang sederhana, di mana metode yang diterapkan dapat dilihat dari flowchart pada gambar berikut. Ada mulai, lalu mengarah ke analisis dan perancangan chatbot, lalu mengarah ke pembangunan sistem operasi, lalu mengarah ke pengujian sistem chatbot, lalu mengarah ke selesai. Selanjutnya ada analisis dan perancangan chatbot. Dalam tahap analisis dan perancangan, fokus utama adalah memahami kebutuhan sistem dan menyusun struktur chatbot agar sesuai dengan tujuan pengembangannya. Analisis kebutuhan mencakup identifikasi fitur utama yang harus dimiliki chatbot, seperti kemampuannya dalam menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan informasi yang tersimpan di database. Selain itu, aspek lain seperti kecepatan respon, keamanan, dan kestabilan sistem juga menjadi perhatian utama. Setelah analisis selesai, tahap perancangan dimulai dengan menyusun arsitektur chatbot. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu antarmuka pengguna, back-end berbasis Flash, serta database MySQL yang berisi berbagai informasi akademik dan institusional. Desain chatbot melibatkan beberapa elemen penting, termasuk pembuatan diagram arsitektur sistem, perancangan alur percakapan, serta penyusunan skema database agar chatbot dapat mencari dan menyajikan informasi dengan cepat dan efisien. Lalu ada pembangunan sistem chatbot. Setelah proses perancangan selesai, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan chatbot dengan membangun setiap komponen yang telah dirancang. Pada tahap ini, backend dikembangkan menggunakan Flash sebagai framework utama yang bertanggung jawab dalam menangani pemrosesan pertanyaan serta interaksi dengan database.
REST dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengelola request dan kemampuannya untuk terintegrasi dengan berbagai modul pendukung. Database MySQL kemudian dikonfigurasi dan diisi dengan informasi akademik yang nantinya digunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan pengguna. Sementara itu, antarmuka pengguna dirancang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript agar lebih nyaman dan interaktif bagi pengguna. Untuk meningkatkan keamanan, sistem login dan registrasi juga diterapkan dengan metode enkripsi password. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hansel Paling-Pandai. Setelah itu ada 4 pengujian sistem chatbot. Jadi tahap pengujian ini dilakukan untuk memastikan chatbot dapat memberikan respon yang akurat dan seluruh fungsinya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam proses ini, chatbot diuji dari berbagai aspek, termasuk fungsionalitas, formalitas, dan keamanan sistem. Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang melihat apakah chatbot mampu mengambil data yang tersedia serta menampilkan jawaban bertempat berdasarkan data yang tersedia di database. Sementara itu, pengujian formal bertujuan untuk mengukur seberapa cepat chatbot merespon ketika menerima banyak permintaan dalam waktu yang bersamaan. Setelah pengujian selesai, hasil analisis guna mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan sebelum chatbot benar-benar digunakan secara luas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa chatbot dapat beroperasi dengan baik dan siap digunakan oleh pengguna di lingkungan akademik. Nah, hasil kita masuk ke hasil pembahasan. Chatbot ini dikembangkan dalam penelitian ini, chatbot ini dikembangkan dengan berbasis Flask dan MySQL, di mana sistem berfungsi untuk menjawab pertanyaan mahasiswa berdasarkan data yang tersimpan di dalam base. Bisa dilihat di samping, jadi sistem ini mampu merespon pertanyaan pengguna berdasarkan informasi akademik yang tersimpan dalam database. Implementasi backend memastikan bahwa setiap permintaan pengguna dikirim ke server, diproses dan diberikan respon sesuai dengan data yang tersedia. Pengujian awal menunjukkan bahwa chatbot dapat memahami dan menjawab pertanyaan terkait dengan data kampus. Bisa dilihat di server running di 127.0.0.15000, maka file ini dapat terhubung dengan halaman utama di chatbotnya. Setelah untuk antarmuka, di sini antarmuka di atas itu untuk pengguna dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript serta menggunakan Bootstrap untuk memberi pengalaman yang lebih interaktif. Pengguna dapat memasukkan pertanyaan melalui input teks dan sistem akan menampilkan jawaban yang relevan secara real time. Nah, dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem chatbot ini, database-nya dirancang dengan beberapa tabel utama yang berfungsi untuk mendukung operasional secara optimal. Salah satu tabel yang dibuat untuk informasi kampus yang berperan sebagai pusat penyimpanan berbagai data yang penting terkait kampus. Tabel ini mencakup informasi mengenai rektor, fasilitas kampus, serta aspek akademik lainnya yang sering menjadi pertanyaan mahasiswa dan pengguna chatbot. Dengan adanya tabel ini, chatbot dapat melakukan pencarian pada data secara lebih efisien dan memberikan jawaban yang relevan sesuai dengan pertanyaan pengguna. Selain tabel informasi kampus, sistem juga dilengkapi dengan tabel admin dan user yang digunakan untuk menyimpan data pengguna dengan akses ke dalam sistem. Tabel admin menyimpan informasi pengguna dengan hak akses lebih tinggi seperti pengelola sistem atau staf yang bertanggung jawab dalam memperbarui data dalam database. Admin memiliki wewenang untuk menambahkan, mengubah, serta menghapus informasi dalam tabel, sehingga memastikan bahwa chatbot selalu menjanjikan data yang akurat dan terkini bagi para pengguna. Admin digunakan, di sini ada tabel admin, bisa dilihat digunakan untuk mengatur database informasi kampus. Admin juga dapat menambah informasi terbaru seperti berita atau pengumuman. Admin juga dapat menghapus dan menambahkan informasi baru agar chatbotnya tetap up to date terus. Oke, selanjutnya akan diwakilkan oleh Ali. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah sebuah simulasi atau gambaran yang dimana pengguna akan mengirim pesan dengan mengetikkan pertanyaan mengenai informasi yang ingin diketahui. Jika chatbot tidak
akan bisa digunakan chatbot itu nggak akan bisa digunakan jika user belum login. Kemudian di sini adalah pengujian fungsional yang dimana pengujian fungsional dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan berbeda kepada chatbot untuk memastikan bahwa sistem dapat merespon dengan benar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa chatbot mampu memberikan jawaban yang sesuai, terutama ketika pertanyaan diajukan ke dalam format yang telah dipetakan sebelumnya. Nah, jadi dari sisi performa, chatbot akan diuji dengan beberapa permintaan secara bersamaan untuk mengevaluasi kecepatan responnya. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem dapat menangani permintaan dengan rata-rata waktu respon kurang dari 1 detik, yang dimana hal ini membuktikan bahwa chatbot memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengakses dan menampilkan data berbasis teks dari database. Tetapi terdapat beberapa keterbatasan dalam sistem ini, yang dimana proses input jawaban yang masih dilakukan secara manual. Karena chatbot menggunakan konsep natural language processing yang masih sederhana, setiap pertanyaan yang bisa dijawab harus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam database oleh admin. Balasan chatbot juga masih mendapati masalah seperti misal jika terdapat sebuah typo pada kalimat, maka chatbot tidak akan dapat menampilkan jawabannya. Meskipun demikian, keberadaan chatbot ini sangat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem informasi akademik kampus, mempermudah mahasiswa dalam mendapat informasi, serta mengurangi beban administrasi dalam menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Nah, jadi kesimpulan dari proyek ini yang dimana dari hasil pengembangan chatbot berbasis Flask dan MySQL dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu menyediakan informasi akademik secara otomatis dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Pengujian fungsional membuktikan bahwa chatbot dapat memberikan jawaban yang sesuai berdasarkan data yang tersimpan dalam database. Sementara dalam uji performa menunjukkan bahwa sistem dapat merespon dalam waktu kurang dari 1 detik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses input data yang harus dilakukan secara manual, sehingga memerlukan pembaruan secara berkala agar informasi yang diberikan tetap relevan. Kemudian ada saran yang dimana untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar sistem natural language processing ini bisa semakin lebih canggih, agar chatbot dapat memahami berbagai variasi pertanyaan, termasuk yang mengandung kesalahan pengetikan atau struktur menjadi alternatif dalam meningkatkan kemampuan chatbot dalam memproses bahasa alami, sehingga dapat memberikan respon yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan pada proyek kami. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh Hansel. Oke, di sini saya akan menjelaskan demo. Jadi di sini kami mau menggunakan Flux MySQL. Saya dilihat sini untuk ekstraksi kata kuncinya. Kalau kita ingin menanyakan ya, misalnya kata-katanya panjang, dia akan cari kata kuncinya yang sesuai dengan yang ada di database. Setelah itu ini kalau dilihat kita tidak bisa menggunakannya. Ini tampilannya, kita harus login dulu. Nah, dia masuk, maka kita akan baru bisa menggunakan misalnya kita siapa vektor minimat, maka vektor minimat itu dilihat dia bisa menjawab. Saya lihat di sini kalau kurang besar, saya lihat. Setelah itu misalnya kita tanya di mana di mana alamat, nah, mana alamatnya atau di jalan ini standarnya bisa. Nah, habis itu kita masuk ke admin. Untuk loginnya kita logout. Ini untuk login. Ini tuh admin. Ini password. Nah, di sini ini adalah tempat untuk biasa untuk admin. Di sini ada untuk mencari untuk memudahkan. Semua vektor kita akan dapat. Nah, bisa kita
Ini bisa kita tambahkan data, kita bisa edit data, ataupun bisa menghapusnya, atau ada yang kita suka hapus. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, dari kami dalam menjelaskannya, mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.